Salam, perkenalkan nama saya Bu Ana Maya Sarikodo. Pada video ini saya akan menjelaskan tentang agama dan antropologi. Yang pertama, apakah sebenarnya isi kebudayaan? Kebudayaan kata dasarnya budaya. Jadi budaya atau kebudayaan berasal dari bahasa Sanskerta yaitu Buddha, yang merupakan bentuk jamak dari budi atau budia atau akal yang diartikan sebagai hal-hal yang berkaitan dengan budi dan akal manusia. Bentuk lain dari kata budaya adalah kultur yang berasal dari bahasa Latin yaitu cultura. Jadi, budaya adalah cara hidup yang berkembang dan dimiliki bersama oleh sekelompok orang serta diwariskan dari generasi ke generasi selanjutnya. Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki berbagai macam suku, agama, ras, dan juga adat istiadat yang begitu banyak. Jadi, keanekaragaman budaya yang terdapat di Indonesia merupakan bukti bahwa Indonesia merupakan negara yang kaya akan budaya. Unsur-unsur terbesar yang pertama yaitu sistem religi atau upacara keagamaan, kedua sistem dan organisasi kemasyarakatan, ketiga sistem pengetahuan, keempat bahasa, kelima kesenian, keenam sistem mata pencaharian hidup, ketujuh sistem teknologi dan peralatan. Yang kedua, bagaimanakah kebudayaan itu terwujud? Kebudayaan mempunyai wujud paling sedikit ada tiga. Yang pertama, kebudayaan yaitu sebagai suatu kompleks dari gagasan, ide, aktivitas, dan artefak atau benda-benda peninggalan. Wujud kedua dari kebudayaan yang sering disebut sistem sosial, mengenai kelakuan berpola manusia itu sendiri. Sistem sosial ini terdiri dari aktivitas-aktivitas manusia yang berinteraksi, berhubungan, serta yang bergaul dengan sesama. Wujud ketiga dari kebudayaan yaitu sebagai benda-benda hasil karya manusia disebut kebudayaan fisik dan memerlukan keterangan banyak karena merupakan seluruh total dari hasil fisik dan aktivitas perbuatan dan karya semua manusia dalam masyarakat, maka sifatnya paling konkret seperti pabrik, bara, dan benda-benda amat kompleks dan yang canggih seperti satu komputer berkapasitas tinggi atau benda-benda yang besar dan bergerak. Yang ketiga, apakah beda antara adat, kebudayaan, dan peradaban? Adat merupakan gagasan kebudayaan yang terdiri dari nilai-nilai norma, kebiasaan, kelembagaan, dan hukum adat yang mengatur tingkah laku manusia sama lain yang bisa di suatu kelompok masyarakat. Kebudayaan berasal dari kata Sanskerta atau Buddha, ialah bentuk jamak dari budi yang berarti budi atau akal. Demikian, kebudayaan ini dapat diartikan sebagai hal-hal yang bersangkutan dengan akal budi. Kebudayaan adalah suatu yang mempengaruhi tingkat pengetahuan dan meliputi sistem ide gagasan yang terdapat dalam pikiran manusia dan juga bersifat abstrak. Yang ketiga, peradaban. Peradaban berasal dari bahasa Inggris, yaitu civilization, atau dalam bahasa asing lainnya peradaban sering disebut sebagai Beschaving. Dalam bahasa Belanda dia Civilization. Dalam bahasa Jerman istilah peradaban ini sering dipakai untuk menunjukkan pendapat penilaian kita pada perkembangan peradaban pada waktu perkembangan kebudayaan manusia mencapai puncak yang wujud unsur-unsur budaya yang halus, indah, tinggi, sopan, luhur, dan sebagainya. Salah nih. Weh, salah nih. Sonde, emangnya ini potong ini tuh. Adat dibagi dalam empat tingkat, yaitu yang pertama, lapisan yang paling abstrak dan luas ruang lingkupnya. Kedua, tingkat yang lebih konkret atau sistem norma, itulah nilai-nilai budaya yang sudah terkait pada peranan tertentu dari manusia dalam masyarakat. Titik peranan manusia dalam kehidupan adalah banyak dan manusia sering berubah peranan dari saat ke saat. Tingkat yang ketiga yang lebih konkret lagi adalah sistem hukum, baik hukum adat maupun hukum tertulis atau hukum pemerintahan. Tingkat yang keempat adalah aturan-aturan khusus yang mengatur aktivitas-aktivitas yang sangat jelas dan terbatas ruang lingkupnya dalam kehidupan masyarakat. 4. Apakah pranata kebudayaan? Pranata kebudayaan merupakan sistem norma atau aturan-aturan mengenai suatu aktivitas masyarakat yang khusus. Pranata atau lembaga kemasyarakatan, yaitu social institution, diterjemahkan dengan kata lembaga atau institusional, biasa menjadi dilembagakan.
ialah pranata yang institusional agar tidak dikacaukan dengan istilah lembaga untuk institut. Di bawah ini akan dicantumkan suatu daftar dari beberapa puluh pranata kebudayaan yang digolongkan dalam 8 kelompok. Yang pertama, pranata yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan manusia dan mata pencaharian hidup disebut economic extension, contoh pertanian, peternakan, industri, dan sebagainya. Pranata yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan ilmiah manusia atau scientific extension, contoh modifik ilmiah, penelitian, pendidikan ilmiah, dan lain-lain. Pranata yang bertujuan memenuhi kebutuhan pendidikan atau educational extension, contoh TK. Pranata yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan ilmiah manusia atau scientific extension, contoh modik ilmiah, penelitian, pendidikan, dan ilmiah lainnya. Pranata yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan pendidikan yaitu educational institusional, contoh TK, SD, SMP, SMA, dan lembaga pendidikan lainnya. Pranata yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan ilmiah menyatakan rasa keindahan dan reaksi atau estetik dan regional extension, contoh seni rupa, seni suara, seni drama, dan lain-lain. Pranata yang bertujuan memenuhi kebutuhan manusia untuk berhubungan dengan Tuhan atau alam gaib, yaitu religion institutional, contoh gereja, masjid, doa, kenduri, dan lain-lain. Pranata yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan manusia untuk mengatur kehidupan berkelompok atau bernegara, political internasional, contoh pemerintahan, demokrasi, kehakiman, kepartaian, kepolisian, dan lain-lain. Pranata yang bertujuan mengurus kebutuhan jasmani manusia atau cosmetic extension, contoh pemeliharaan kecantikan, kesehatan, kedokteran, dan lain-lain. Pranata yang bertujuan memenuhi kebutuhan kehidupan kekerabatan ialah yang sering disebut kiship atau domestic institution, contoh pelamaran, perkawinan, poligami, pengasuhan kanak-kanak, perceraian, dan sebagainya. Yang terakhir, apakah sistem nilai budaya? Sistem nilai budaya ini merupakan rangkaian dari konsep-konsep abstrak yang sering dalam masyarakat mengenai apa yang dianggap penting dan berharga, tetapi juga mengenai apa yang dianggap remeh dan tidak. Istilah sistem nilai budaya yaitu istilah yang bersikap mental dan istilah mentalitas muncul dengan frekuensi yang tinggi, dan dengan demikian dalam pertemuan-pertemuan di mana orang asik berbicara soal-soal pembangunan titik perhubungan. Dengan itu banyak pula yang sebenarnya ingin tahu dengan lebih tegas apakah sistem nilai budaya, sikap mental, dan apakah sistem nilai budaya juga merupakan tingkat yang paling abstrak dari adat. Suatu sistem nilai budaya terdiri dari konsepsi-konsepsi yang hidup dalam alam pikiran sebagian besar warga masyarakat mengenai hal-hal yang harus mereka anggap amat bernilai dalam hidup. Istilah mentalitas bukan istilah yang buat suatu konsep ilmiah dengan suatu arti yang ketat. Istilah itu adalah suatu istilah sehari-hari, biasanya diartikan sebagai keseluruhan dari isi serta kemampuan alam pikiran dan alam jiwa manusia dalam hal menanggapi lingkungannya. Sekian penjelasan saya, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.